Nah, terima kasih untuk anak-anakku sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk siang ini. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya pertemuan kemarin. Nah, namun berbeda judul ya. Jadi masih pada bab 2 yaitu tentang pemetaan, penyanderaan jauh, dan tentang sistem informasi geografi. Nah, untuk sekarang kita akan masuk ke materi penyanderaan jauh dan sistem informasi geografi. Nah, oke, baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Adapun kompetensi dasar sebagai berikut. Nah, 3.2 memahami dasar-dasar pemetaan, penyanderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang dasar-dasar pemetaan. Nah, sekarang kita lanjut ke penyanderaan jauh dan sistem informasi geografis. Nah, untuk 4.2 membuat peta tematik wilayah provinsi atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Nah, kemarin sudah Ibu kasih tugas ya. Jangan lupa untuk minggu depan tugasnya dibawa. Selanjutnya, indikator pencapaian. 3.2.3 menjelaskan definisi penyanderaan jauh. 3.2.4 menganalisis teknik interpretasi citra pemanfaatan penginderaan jauh. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang sudah pernah ke Yogyakarta? Abi, Pernah, Bu. pernah, Bu. Yang lainnya selain Sasti dan Virginia? Pernah, Bu. Nah, pernah. Untuk yang belum pernah, ada yang belum pernah? Pernah semua. Pernah semua. Kapan tuh? Waktu kapan kesananya? Waktu SMP. SMP, Bu, study tour. Emang SMP-nya satu kelas semuanya? Satu sekolah? Enggak, beda. Enggak, Beda, Bu. Oh, beda, tapi dari sekolahnya ke Yogyakarta semua gitu ya? Iya. Iya. Nah, jadi ada yang tahu ini gambar apa? Biasanya kalau yang suka menggunakan Google Maps tahu sih. Pasti pernah lihat gitu. Ada yang tahu nggak? Tidak, Bu. Ini PPT-nya muncul nggak di kalian? Enggak ada, Bu. Enggak ada, Bu. Enggak ada, Bu. Enggak ada, Bu. Sebentar ya. Oke. Seperti jadi ketang. Sebentar iya muncul gambar seorang atau ICH. Kalau sekarang udah ada belum? Udah ada, Bu. Udah ada. Enggak ada, Bu. Nah, siapa yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu nggak? Peta, Bu. Iya, peta. Apalagi? Ada yang pernah lihat di Google Maps? Belum. Apip Abdul Najib. Apip mau jawab. Apip, raise hand mau jawab.
Nah, jadi anak-anak semua, ini merupakan gambar dari citra atau hasil foto citra dari wilayah atau sekitar area di Yogyakarta. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa kita bisa melihat wilayah atau area Yogyakarta dan sekitarnya gitu dari jarak jauh. Nah, di situ kan ada Keraton Yogyakarta, ada RSUD Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan gitu. Walaupun tidak secara detail, tapi kalau di Zoom itu bisa untuk melihat lebih detailnya lagi. Nah, selanjutnya yang ini, ada yang tahu ini daerah mana? Bandung. Ya, betul. Jadi ini merupakan daerah atau wilayah sekitar Kota Bandung. Ada gedung sate, tuh ada gazebo. Pernah kalian ke Bandung? Nah, Nah, nah ini apa? Gambar apa? Ada yang tahu? Gunung Galunggung. Ya, betul. Jadi ini merupakan foto atau citra dari Gunung Galunggung. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu citra? Ada yang tahu? tidak. Tidak, Bu. Oke, jadi citra merupakan hasil dari penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh itu, nah ini contohnya hasil dari penginderaan jauh. Jadi, penginderaan jauh itu merupakan asal katanya dari penginderaan kan. Penginderaan itu yang berarti kegiatan mengindra yang menggunakan apa namanya indera penglihatan yaitu mata. Nah, sedangkan jauh artinya yaitu jarak jauh. Nah, jadi dari kedua kata tersebut bisa disimpulkan bahwa penginderaan jauh merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan suatu objek yang dapat kita lihat dari jarak jauh. Nah, jadi penginderaan jauh ini kalau misalkan kalian mau melihat suatu kota yang belum pernah kalian kunjungi gitu, atau kalian mau melihat apa ya suatu gunung atau pokoknya sesuatu objek di permukaan bumi yang kalian itu tidak memungkinkan untuk datang langsung ke tempatnya gitu. Jadi kalian bisa lihat dari hasil penginderaan jauh gitu. Contohnya kayak yang zaman sekarang kayak drone gitu, kalian bisa menggunakan alat itu. Jadi kalian dapat melihat pemandangan dari jauh gitu kan. Nah, selanjutnya definisi dari penginderaan jauh atau disebut juga bahasa Inggrisnya remote sensing. Jadi, penginderaan jauh merupakan proses untuk mendeteksi dan memantau berbagai objek fisik suatu area dengan cara mengukur radiasi yang dipantulkan dan dipancarkan oleh objek-objek tersebut pada jarak yang telah ditentukan. Nah, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi objek, daerah, atau gejala geosfer dengan menggunakan jalan menganalisis data tanpa kontak langsung dengan objek. Nah, itu menurut Sutanto. Sedangkan menurut Lindgren 1985 mendefinisikan penginderaan jauh sebagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Nah, jadi dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penginderaan jauh merupakan ilmu yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang gejala geosfer tanpa kontak langsung dengan objek yang dikaji. Nah, yang selanjutnya ada komponen dari penginderaan jauh.
Nah, jadi sistem penginderaan jauh ini merupakan serangkaian komponen yang saling bekerja secara terkoordinir untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk memperoleh informasi geosfer melalui penginderaan jauh didukung oleh berbagai komponen. Sebentar. Oh, bendera. Tadi mau main. Nah, yang ketiga, step objek memantulkan. Oh, maaf ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, jadi yang ketiga, setiap objek memantulkan panjang gelombang yang berbeda sehingga memiliki kenampakan yang berbeda pada sensor. Lanjut. Nah, yang keempat, sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek yang ada dalam jangkauan tertentu. Nah, jadi sensor ini merupakan merupakan alat gitu, alat yang digunakan dalam penginderaan jauh dinamakan sensor gitu. Nah, sensor penginderaan jauh ini dipasang dalam berbagai wahana seperti pesawat terbang, balon udara, pesawat ulang-alik gitu, kemudian satelit atau wahana lainnya yang memungkinkan untuk dapat melihat objek dari ketinggian. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu perolehan data. Data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu menginterpretasi foto udara atau citra satelit secara visual atau digital. Nah, jadi visual itu berupa gambar, sedangkan digital itu berupa angka. Nah, yang keenam, penggunaan data merupakan faktor tingkat keberhasilan dalam penerapan sistem penginderaan jauh. Nah, jadi penggunaan ini merupakan ketepatan pengguna data bergantung pada kemampuan dalam mengolah data yang berkaitan dengan perincian data, kemampuan menganalisis, dan kesesuaian terhadap kebutuhan data. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu?
Tidak, Bu. Tidak? Tidak ada, Bu. Ini cowoknya nggak ada ya? Ibu, Iya, kenapa? gambar sensornya seperti apa? Oh, nanti ada di slide selanjutnya. Lanjut. Nah, ini ilustrasinya. Nah, jadi nih seperti ini contohnya sensor. Nah, jadi matahari itu kan mengeluarkan tenaga ya, tenaga cahaya gitu. Nah, kemudian matahari ini kan merupakan sumber tenaga yang pasif. Jadi sumber tenaga itu ada dua, sumber tenaga aktif dan sumber tenaga pasif. Nah, matahari ini disebut sumber tenaga pasif karena dia alami gitu. Jadi sudah sudah menghasilkan sumber tenaga sendiri gitu. Sedangkan yang aktif itu pada malam hari gitu digunakannya. Nah, sedangkan yang aktif ini berasal dari kita gitu manusia seperti kayak lampu atau apa ya? Ya pokoknya seperti itulah gitu. Nah, kemudian si sumber tenaga ini dipantulkan oleh atmosfer, maksudnya di apa ya? Dirambat gitu oleh atmosfer. Jadi atmosfer ini merupakan sebagai penghantar gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari matahari. Nah, kemudian gelombang elektromagnetik ini kan sampai pada objek nih. Objek itu seperti ini area pemukiman, jalan, tanah, rumput, pokoknya yang ada di bumi semuanya gitu. Nah, kemudian dari objek ini dipantulkan lagi ke sensor gitu. Nah, sensor ini kan alatnya gitu. Kemudian si sensor ini menggunakan satelit gitu. Jadi dari objek dipantulkan lagi ke sensor. Nah, nanti dari sensor ini kita menghasilkan data gitu, dapat menghasilkan data entah itu berupa data visual ataupun data digital. Nah, jadi data visual berupa gambar, sedangkan data digital itu hasilnya berupa angka gitu. Nah, kemudian nanti si sensor ini memantulkan lagi ke bawah gitu. Nah, kemudian data visual dan data digital ini istilahnya dikelola gitu. Dikelola oleh si para pengguna data gitu, dianalisis nih, kayak misalkan tim analisis atau dan lain sebagainya. Sampai sini paham? Paham. Paham, Bu. Nah, kemudian masuk ke jenis-jenis citra dalam penginderaan jarak jauh. Sebentar. Nah, jenis-jenis citra dalam penginderaan jarak jauh yaitu ada citra foto dan citra non-foto. Nah, yang ini contohnya citra foto. Nah, sedangkan yang ini contohnya citra non-foto. Yang pertama, citra foto. Citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik. Apa itu spektrum elektromagnetik? Nah, jadi spektrum elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Nah, yang selanjutnya, citra foto berdasarkan spektrum itu nggak kelihatan. Berdasarkan non-elektromagnetik. Nah, selanjutnya
ada pankromatik, ortokromatik, foto inframerah, dan ultraviolet. Nah, yang pertama pankromatik. Jadi pankromatik ini merekam seluruh spektrum cahaya yang tampak sehingga objek yang terekam sesuai dengan kepekaan manusia. Nah, jadi foto susah nyebutnya. Foto pankromatik ini hasil datanya gitu, hasil fotonya itu sesuai sama bentuknya gitu, bentuk aslinya sesuai sama penampakan aslinya yang ada di permukaan bumi seperti itu. Nah, kalau ortokromatik itu merupakan foto yang merekam spektrum 0,4 microwave sampai 0,56 microwave. Nah, umumnya digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut. Nah, jadi yang tampak itu hanya warna hijau dan warna biru gitu. Belum. Selanjutnya foto inframerah. Foto inframerah merupakan foto yang merekam spektrum inframerah jarak dekat dengan panjang gelombang antara 0,7 microwave sampai 0,9 microwave. Nah, kemudian ultraviolet yaitu foto yang merekam spektrum ultra ungu antara 0,29 microwave sampai 0,4 microwave. Spektrum cahayanya tampak tidak ikut terekam dalam foto. Nah, jadi ultraviolet ini kan violet itu kan bahasa Inggrisnya dari ungu ya. Nah, jadi warnanya itu dominan dengan warna ungu. Lanjut, citra foto berdasarkan posisi sumbu kamera. Yang pertama yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi. Nah, sedangkan yang kedua, foto yang dibuat dengan sumbu kamera menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi. Nah, jadi kalau foto yang dibuat dengan sumbu kamera tegak lurus itu diambilnya benar-benar pas gitu dari atas gitu, tegak lurus gitu. Nah, kalau yang foto yang dibuat dengan sumbu kamera menyudut ini diambilnya itu condong gitu. Jadi rada miring lah gitu fotonya gitu. Nah, jadi sehingga bentuk-bentuk dari permukaan bumi ini dapat terlihat. Sedangkan kalau yang foto ini itu kan kelihatannya kayak datar aja gitu kan. Nah, kalau yang ini bentuk-bentuknya itu kelihatan, terus gedung-gedung juga, gedung-gedung yang tinggi-tinggi gitu bisa kelihatan gitu kan. Paham sampai sini? Paham, Bu. Bu. Jangan Paham, Bu. siap, jangan tidur ya. Iya, Bu. Oke, yang Ya, Bu, ketiga, ini sambil ngeslot. citra foto berdasarkan wahana yang digunakan. Mohon maaf ya, itu ada satu penyusup itu. Bukan teman kalian. Pura-pura kenal aja ya. Nah, citra foto berdasarkan wahana yang digunakan. Yang pertama foto udara. Yang kedua, kenapa? Yang kedua foto antariksa, yang ketiga foto satelit. Nah, tadi siapa yang nanya satelit itu? Sensor ya yang nanya. Yang nanya sensor siapa? Saski, Bu. Saski ya. Nah, Saski, jadi si sensor ini dibawa oleh satelit gitu. Nah, satelit itu contohnya kayak gini. Jadi di dalam satelit ini ada sensor gitu. Nah, kemudian ini foto antariksa, foto udara. Jadi foto yang kalau kayak gini gimana? Sebentar. Udah lanjut.
Nah, tadi ada tulisan. Nah, lanjut. Citra foto berdasarkan warna. Yang pertama ada foto semu atau hitam putih. Nah, jadi foto semu atau hitam putih ini fotonya itu berwarna hitam dan putih saja ya. Jadi pada foto semu ini warna pada citra itu tidak sama dengan warna yang aslinya. Misalnya, bentar. Jadi itu mohon di-mute ya. Nah, jadi foto semu ini merupakan foto yang warnanya tidak sama dengan aslinya gitu. Jadi hanya hitam putih saja gitu. Misalnya pohon yang berwarna hijau, namun di gambar itu, di foto itu warnanya jadi hitam gitu. Nah, lanjut foto berwarna. Jadi foto berwarna ini sesuai gitu sama yang aslinya gitu. Misalkan pohonnya warna hijau, ya di fotonya juga warna hijau. Nah, oke, lanjut. Suara Ibu lancar nggak? Halo? Lancar, Bu. kurang, Bu. Oke, lanjut. Citra non-foto. Nah, lanjut citra non-foto berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan. Jadi, kalau non-foto itu dihasilkannya bukan dengan kamera gitu. Kalau misalkan yang tadi citra foto dihasilkannya dengan menggunakan sensor kamera. Nah, yang pertama yaitu ada Hasim. lanjut citra inframerah thermal. Citra inframerah thermal. Nah, jadi citra inframerah thermal ini merupakan sensor inframerah thermal yang semua bendanya itu yang memiliki 0 derajat absolut dapat terekam gitu oleh kamera sensor inframerah tersebut. Nah, jadi kalau di permukaan buminya itu ada benda-benda gitu yang yang temperaturnya di atas 0 derajat itu akan tertangkap oleh citra inframerah thermal tersebut. Nah, lanjut citra radar. Jadi citra radar merupakan gambaran pada spektrum gelombang mikro. Nah, citra radar ini dihasilkan dari penginderaan dengan sistem aktif, dapat digunakan siang hari maupun malam hari. Nah, jadi kan yang tadi sumber tenaga aktif itu dapat digunakannya pada malam hari gitu, sedangkan yang pasif seperti matahari itu digunakannya pada siang hari gitu. Selanjutnya citra gelombang mikro. Nah, citra gelombang mikro menghasilkan sistem pasif yaitu menggunakan sumber tenaga alamiah atau yang tadi contohnya yaitu matahari.
Nah, selanjutnya berdasarkan wahana yang digunakan, ada citra dirgantara atau airborne image, yaitu citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara atau dirgantara. Contohnya citra inframerah thermal, citra radar, dan citra MSS. Yang kedua yaitu citra satelit, citra yang dibuat dari antariksa atau angkasa luar. Nah, selanjutnya ada interpretasi citra. Interpretasi citra ini tujuannya yaitu untuk mengenali dan menganalisis objek yang terdapat pada foto udara atau citra. Nah, kemudian jadi sebelum foto udara itu atau citra itu digunakan, jadi kita harus menginterpretasikannya dulu gitu atau dibaca gitu. Nah, interpretasi citra ini merupakan perbuatan atau kegiatan mengkaji foto atau citra dengan maksud mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Nah, jadi sebelum si foto atau citra ini digunakan, kita harus menganalisisnya terlebih dahulu gitu, memilah-milahnya dulu gitu. Nah, kemudian interpretasi citra terdiri atas 9 unsur, yaitu ada rona atau warna, ukuran, bentuk, tekstur, pola, bayangan, situs asosiasi, serta konvergensi bukti. Nah, seperti contohnya ada di gambar tersebut. Lanjut. Pemanfaatan penginderaan jauh di bidang kelautan, yaitu contohnya untuk inventaris kelautan, mengamati pasang surut air laut, kemudian pemantauan abrasi dan sedimentasi, pengamatan perubahan garis pantai. Nah, selanjutnya dalam bidang hidrologi yaitu untuk pengamatan terhadap sumber air bersih, pengamatan perkembangan daerah aliran sungai, pengamatan saluran irigasi, drainase sungai, dan lain-lain. Nah, ini tipe ya. Selanjutnya, bidang klimatologi, yaitu pengamatan perubahan iklim atau cuaca. Nah, bidang sumber daya alam, yaitu pemetaan penggunaan lahan, pemantauan kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam bidang antariksa, pengamatan tentang luar angkasa. Nah, keunggulannya dari penginderaan jauh yaitu citra menggambarkan objek kajian di permukaan bumi dengan bentuk, letak, dan wujud yang sama dengan aslinya. Dan cakupannya luas. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan alat stereoskop, objek pada citra dapat diamati secara 3 dimensi. Yang ketiga, objek yang sulit dijangkau oleh manusia dimungkinkan untuk dapat diperoleh dengan penginderaan jauh. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Nah, jadi kalian tidak perlu langsung gitu ke tempat yang dituju gitu. Jadi bisa dalam dalam menggunakan penginderaan jauh ini kalian bisa mendapatkan data dengan waktu yang singkat gitu. Nggak perlu terjun langsung ke objek atau tempat tersebut gitu. Nah, kelemahan penginderaan jauh. Tidak semua orang dapat menggunakan karena harus memiliki keahlian khusus. Alat yang digunakan mahal, proses dari awal hingga akhir rumit. Oke, karena lagi azan asar ya, jadi kita break sebentar. Tapi kalian jangan leave dulu, tetap di sini. Nanti kita lanjut lagi ke sistem informasi geografis. Itu sedikit kok, nggak banyak. Oke? Siap, Baik. Bu. Oke. Kita break sebentar sampai azan selesai.
Baik, kita lanjut lagi ya. Masih ada di room semuanya? Ya, Bu. Oke. Ada. Sip. Nah, kita lanjut lagi. Masuk ke materi penyelenggaraan sistem informasi geografi. Nah, sistem informasi geografi. Indikator pencapaiannya yaitu 3.2.5 menjelaskan sistem informasi geografis atau SIG dan pengolahan data dalam sistem informasi geografis atau SIG. Nah, jadi dari tiga kata tersebut terdapat konsep dasar SIG, yaitu yang pertama ada sistem, yang merupakan elemen-elemen dalam suatu lingkungan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya informasi, yaitu informasi yang diperoleh dari hasil pengolahan data tersebut, diperoleh informasi spasial atau keruangan. Nah, kemudian objek geografi atau objek, yaitu di permukaan bumi dapat berupa penampakan fisik maupun sosial yang ditampilkan dalam bentuk peta yang representatif secara spasial suatu objek sesuai dengan kenampakan di permukaan bumi. Nah, jadi sistem ini merupakan suatu rangkaian kerjanya gitu atau komputerisasi yang secara terintegrasi atau saling berhubungan gitu. Sedangkan informasi merupakan data, informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh dari hasil sistem tersebut. Nah, kalau geografi itu objeknya gitu, objek yang diteliti, objek di permukaan bumi gitu yang kita fenomena atau kenampakan yang kita teliti gitu, seperti lokasi, koordinat, tempat, alamat, dan lain-lain. Nah, definisi SIG menurut Hartoyo tahun 2010 adalah suatu komponen yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, data geografi, dan sumber daya manusia yang bekerja sama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasi, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografi. Selanjutnya ada komponen-komponen SIG. Nah, jadi dari definisi tadi kan ada perangkat keras. Yang pertama yaitu seperti komputer gitu. Jadi perangkat keras ini menentukan keandalan dalam mengolah, menyimpan, menganalisis, dan sebagainya. Kemudian ada perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan software, mempunyai fungsi, yaitu merupakan program-program dari komputer yang berguna untuk memproses data gitu. Jadi kalau perangkat keras itu alatnya, sedangkan perangkat lunak ini merupakan alatnya untuk memproses aplikasi gitu, maksudnya aplikasi untuk memproses atau mengolah data yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya ada pengguna atau user. Ada data dulu. Data merupakan komponen yang penting dalam SIG. Nah, jadi data ini yang kita dapatkan gitu. Kemudian ada pengguna atau user, yaitu orang yang bertugas menjalankan semua sistem mulai dari pengolahan, penyimpanan, analisis, dan penyajian data. Nah, jadi sumber manusia itu kita gitu. Kita sebagai pengguna atau user dari perangkat keras tersebut, itu dari SIG tersebut. Nah, kemudian ada metode yaitu model dan teknik pemrosesan yang perlu dibuat untuk berbagai aplikasi SIG. Nah, jadi metodenya ini teknik dari pengolahan SIG tersebut. Selanjutnya, nah ini contoh-contoh gambar dari perangkat keras. Ada laptop, ada telepon, ada printer, ada komputer yang zaman dulu gitu yang gendut. Terus ada CPU-nya, kemudian ada alat
pencetak peta. Nah, perangkat lunaknya itu seperti Windows, seperti Microsoft Office, Excel, dan lain-lain. Kemudian ada ArchView, atau nanti kalau kalian belajar di geografi perkuliahan itu ada aplikasi yang namanya ArcGIS, atau ada juga ArcMapper, ada juga Global Mapper, dan lain-lain. Nah, seperti itu aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk memproses atau mengolah data dari sistem informasi geografis. Nah, sumber daya manusia yaitu seperti teknisi, analisis, manajer, tuh pokoknya yang berhubungan sama pekerjaan yang berhubungan dengan PJ dan SIG gitu, atau yang berhubungan dengan kegeografian. Kemudian ada tersedianya basis data gitu. Ada datanya yaitu data grafis dan data atribut. Lanjut. Nah, jadi data itu terbagi menjadi dua, yaitu data vektor dan data raster. Nah, kalau data vektor ini objeknya gitu ditampilkan dengan titik-titik, garis, atau poligon. Poligon itu sesuai dengan aslinya gitu, sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, sedangkan yang data raster itu disebut juga dengan cell grid. Jadi datanya itu dihasilkan dengan bentuk kotak-kotak gitu. Kan grid itu kotak-kotak ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada pun tahapan pekerjaan dari SIG. Nah, yang pertama proses masukkan data atau input data. Jadi kita mencari datanya dulu, kemudian kita masukkan, kemudian kita edit-edit dulu gitu, memperbaiki atau edit, terus kita menginput data atribut, kemudian kita memanipulasi data, nah kemudian kita analisis, dan yang terakhir penyajian hasil analisis atau keluaran data atau output. Nah, untuk tahapan-tahapannya ini, kalau masih kurang jelas, kalian bisa lihat di YouTube atau baca-baca lagi di buku gitu biar jelas. Karena memang terlalu berat sih sebenarnya materi ini gitu kalau untuk kalian gitu. Apalagi nanti di perkuliahan itu lebih berat lagi. Jadi kalau materi pengindaan jauh dan SIG ini supaya lebih pahamnya itu memang perlu praktek gitu, perlu dipraktekkan. Oke, sampai sini materinya. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bu. Paham semuanya? Paham, Bu. Di absen dulu ya. Untuk yang ikut Zoom, akan Ibu kasih nilai plus. Jadi, kita ada Destina ya. Destina absen ke berapa? Ke-8, Bu. Ke-8. Alia? Iya, Bu. Alia absen ke-4 ya? Iya, Bu. Priscila? Priscila masih ada? Hadir? Atau tidur? Selamat. Bobo meren, Bu, Priscila mah. Priscila hadir? Masih ada di room? Saski paling Hadir, Bu. oke. Paling depan, Bu. Ya betul, Saski selalu ada, selalu terdepan. Tuh, asik. Selalu di depan, Bu. Terus siapa lagi? Yang titik-titik ini siapa?
Halo, Tidak, Bu. Akun kedua saya, Bu. siapa namanya? Yudap, Bu. Oh, Yuda. Jadi Yuda masuk roomnya 2 gitu. Iya, Bu. Ibu, saya belum di absen. Oh iya, siapa? Bobo. Farisa. Farisa. Ya, Bu. Sip, ada lagi? Bu Abi terus sama. diabsenkan, Bu. Abi Bu, jangan 2 kali Bu. Kumaha Yuda? Terus diabsenkan, Bu Abi. Atos. Yuda Ariel Putra kan? Tapi ke atasnya, Ibu Bu. Abi yang 2 kali. Mangga engkenya di YouTube. Jadi video ieu teh ku ibu engke dimasukin ke YouTube. Nah, terus nanti kalian absen lagi gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang nggak masuk ke Zoom, nanti tolong kasih tahu. Jadi mereka absennya di YouTube gitu. Nanti buat kalian yang masuk Zoom sekarang, jadi nilainya ada 2 gitu. Ibu absennya tuh Bisa deh, Bu Abi absen, bisa ke absen, Bu. Atos Farisa kan? Ah, sip, Bu. Iya. Ibu tadi ada yang masuk terus keluar gimana Ibu? Itu di absen nggak? Siapa? Fitri. Fikri. Iya. Oh, Fitri ya? Fitri Rizky. Bu, Saski 2 kali Bu. Iya Bu Fitri, Ya, tapi oke. sekarang keluar gak tahu. Ya, nggak apa-apa. Lagi kumpulan OSIS kalau gak salah. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, Farisa nanti absennya di YouTube. Siap, Bu. Ibu, kalau yang ikut nge-Zoom absen lagi yang di YouTube. Iya. Soalnya nanti, Komen Ibu, di komen. iya di komen. Jadi nanti kalian tulis materi ini yang di PPT gitu. Sebagai bukti gitu. Nanti kalau misalkan pertemuan selanjutnya Ibu tagih gitu. Ibu Paraf. Ibu, kalau link YouTube-nya Iya, nanti abis ini sama Ibu itu dulu dimasukin ke YouTube dulu. Nah, nanti di-share ke kalian gitu ke grup link YouTube-nya. Bu, ya siap Bu. Oh oke, siap Bu. Tugas petanya KD-nya tong hilang. Mohon Bu. Siap Bu. Selesai. Bu, Ibu Anya Sawarna izin. Saha? Anya Masuk room gak tadi? enggak, tapi bilang izin. Asa udah dah, dia teh ngechat. Tadi teh ada yang ngechat, nggak tahu siapa. Ibu, Kah? pami kan Abi mah non teh legenda teh ditulis di peta teh, tapi simbol petana teh wias enging. Simbol peta kumaha? Kan kedah aya simbol peta dina peta teh. Abi mah legenda unggul, Bu. Oh, tapi kan di legenda teh kedah aya isi nah meureun. Kedah aya simbol-simbol nah. Sok we Iya. maksudnya yang kalian bisa aja gitu, jangan terlalu lengkap juga nggak apa-apa. Yang penting mah ada isinya gitu. Masa legendanya kosong? Kan jelek. Siap. Gitu paling kayak simbol daerahnya gitu, yang titik bulat gini kan, atau enggak kalau misalkan ada sungai, masukin sungai gitu. Itu yang kira-kiranya bisa digambar aja lah. Kalau misalkan yang kecil-kecil banget mah nggak usah. Siap, Bu. Nah, untuk minggu besok ya kan kalian teh masuk lagi ke luring ya. Nah, nanti teh ibu teh ujian, terus materinya teh tentang penelitian geografi gitu. Jadi kalian harus catat materi yang ini, yang nanti kan nih sama ibu teh di-share di YouTube. Nah, nanti kalian catatnya PJ sama SIG. Siap Bu. Baik, Bu.
Oke, mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Terima kasih semuanya yang udah menyempatkan waktu untuk masuk ke room. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian juga dapat keuntungan itu. Jadi dapat keuntungan nilai plus. Nah, jadi nanti jangan lupa kalian kerjakan tugasnya dan mencatat materi yang hari ini disampaikan. Oke, baik. Siap, iya. Bu. Nih, kalian lagi pada di rumah nggak? Lagi pada pakai kerudung nggak? Mau foto dulu gitu buat... Ayo, Bu, ayo. Hayu, langsung foto mah. Lah, sok tuh pada on cam. So, Farisa, Saski, Siska. Siap, Bu. Kela. Orang itu. Stop share lah. Yuda, on cam Yuda. Bentar, Bu. Sok. Saski, buru. Alia udah on cam. Yuda udah on cam. Alia, Saski.